Jabatan PNS terdiri dari jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan administrasi memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan jabatan fungsional bertugas memberikan pelayanan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Jabatan Fungsional Polisi Pamung Praja sesuai dengan ketentuan Permenpan RB nomor 4 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamung Praja dan angka kreditnya. Jabatan Fungsional Polisi Pamung Praja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Polisi Pamung Praja berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Perhitungan angka kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamung Praja diatur dalam ketentuan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Dalam ketentuan ini, angka kredit diperoleh dari predikat kinerja berdasarkan pencapaian ekspektasi kinerja yang telah disusun berdasarkan dialog kinerja di awal tahun dengan pimpinan. Saya adalah seorang auditor di Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Auditor adalah salah satu jabatan fungsional yang diatur dalam Permenpan RB nomor 48 tahun 2022. Jabatan fungsional auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan internal. Adapun pengawasan internal yang dilakukan yaitu kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan secara efisien dan efektif dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional auditor dipertimbangkan atas capaian angka kredit kumulatif yang telah dipersyaratkan. Tugas penata laporan keuangan yaitu menerima dan mempelajari serta menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melakukan pemeriksaan di bidang laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi keuangan, berkoordinasi dengan jabatan keuangan lainnya dalam pembuatan laporan keuangan akhir tahun, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban, serta melaksanakan tugas tambahan lainnya sesuai dengan instruksi dari pimpinan. Untuk jenjang waktu kenaikan pangkat yaitu selama 4 tahun dalam pangkat atau golongan terakhir. Pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2018, jenis jabatan penyuluh pembinaan kesejahteraan keluarga atau disingkat penyuluh PPKS melaksanakan tugas di UPT Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, yang di dalamnya terdapat juga jabatan kepala UPT, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Dalam penyelenggaraannya, PPKS dilaksanakan dengan cara pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga melalui konsultasi dan konseling, sehingga dapat mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 19 Tahun 2017. Jabatan Fungsional Pengelola Pangan dan Barang atau Jasa diatur dalam Permenpan RB nomor 29 tahun 2020. Yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PBBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Jabatan Fungsional PBBJ ini yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara swakelola. Kenaikan jabatan atau pangkat dalam jabatan fungsional PBBJ yaitu dengan penetapan angka kredit yang selanjutnya disingkat PAK.